Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Ular yang licik. Pada suatu hari, seekor kerbau sedang berjalan di pinggir gua. Tiba-tiba ia mendengar teriakan meminta tolong dari dalam gua. Tolong, tolong aku kerbau. Rupanya ular berteriak. Tubuhnya terjepit dalam batu besar akibat dinding gua yang jatuh. Kerbau yang baik hati langsung menolong ular. Ia mengangkat batu itu dengan kedua tanduknya. Setelah itu, ular pun bebas. Tapi ular malah melilit kaki kerbau. Apa yang kamu lakukan, ular? Aku telah menolongmu. Kamu memang telah menolongku, tapi sekarang aku sangat lapar dan aku ingin makan dagingmu. Balas ular. Sebenarnya kerbau sangat ketakutan, tapi ia berusaha tenang. Tak lama kemudian, ayam melewati tempat itu. Ayam, tolong aku, minta kerbau. Apa yang terjadi? Tanya ayam. Kerbau pun menceritakan semuanya. Ayam terlihat berpikir sejenak. Apakah mungkin ular yang bertubuh kecil mampu bertahan terhimpit batu besar? Tanya ayam. Tentu aku bisa, jawab ular. Aku tak percaya, kamu pasti berbohong, ular, balas ayam. Ular pun menjadi geram. Tanpa pikir panjang, ia menyuruh kerbau untuk kembali meletakkan batu di atas tubuhnya. Ia akan membuktikan bahwa dirinya kuat. Lihatlah ayam, aku kuat bukan? Aku tak seperti yang kamu tuduhkan. Rupanya kamu tak berbohong, ular. Kerbau, sekarang kamu angkat lagi batu ini, perintah ular. Kerbau yang memang baik hati segera akan menolong ular. Tapi ayam langsung mencegahnya. Kerbau, apa yang kamu lakukan? Menolong ular, tampaknya ia kesakitan, jawab kerbau. Setelah kamu menolong ular, lalu kamu akan membiarkan ular memangsamu. Ah, benar juga kata ayam. Jika ia menolong ular, ular akan langsung melilitnya seperti tadi. Ia tak mau terjebak untuk kedua kalinya. Perlahan kerbau mundur dan membiarkan ular terjepit batu. Ular pun hanya bisa berteriak meminta pertolongan, tapi tak ada satupun binatang yang mau menolongnya. Pesan moral dari dongeng ini adalah berterima kasihlah ketika teman menolong kita. Jadi, ketika kita membutuhkan pertolongan, teman kita akan dengan senang hati menolong. Dan ingat, segera bantu teman yang sedang kesusahan. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Katak jahat dan tikus petualang. Suatu ketika, hiduplah seekor tikus muda yang ingin mencoba mencari petualangan baru. Kemudian ia berjalan menyusuri pinggiran kolam, di mana di kolam tersebut tinggallah seekor katak. Saat katak tersebut melihat tikus, lalu dia berenang menuju ke tepi kolam. Hei tikus muda, sedang apa kamu di sini? Aku melihat alam yang indah, dan aku akan mencoba petualangan. Dalam benak sang katak memiliki akal licik untuk mengerjai sang tikus. Wow, ini hal yang sangat menarik. Maukah kamu pergi ke tempatku, wahai tikus muda? Sang tikus yang sangat ingin berpetualang itu tak berpikir panjang. Ia menerima ajakan katak. Tapi aku tak pandai berenang, katak.
Aku akan mengerjai kamu, wahai tikus, ucap sang katak dalam hati. Jangan khawatir tikus muda, aku akan selalu di sampingmu, membawamu dan berenang di sampingmu, rayu sang katak. Sang katak memiliki akal agar tikus yakin bahwa katak akan dapat selalu membantunya. Tikus saat berenang, dia mengikat kaki tikus tersebut ke kakinya sendiri dengan seutas tali. Lalu dia melompat ke dalam kolam sambil menarik tikus muda yang polos. Tikus terombang-ambing di kolam dan sesekali tenggelam dan kemudian ditarik ke permukaan lagi oleh katak. Lalu terombang-ambang lagi. Begitupun seterusnya. Sang tikus yang terbawa berenang bersama katak akhirnya merasa cukup dan ingin kembali. Tetapi sang katak yang jahat memiliki rencana lain. Dia kemudian menarik sang tikus masuk ke dalam air. Dan sang tikus memohon ampun untuk melepaskannya. Namun sang katak malah tertawa, kegirangan melihat tikus muda tersiksa. Dan di benaknya timbul akal licik lagi. Aku akan menarik tikus muda ke air yang lebih dalam lagi. Tetapi sebelum sempat katak membawa tikus ke dalam air, datanglah seekor elang terbang menyambar. Ketika burung elang mengangkat sang katak, tali yang mengikat kaki katak dan tikus terlepas dan membuat tikus yang ikut terangkat ke udara langsung terjatuh ke semak-semak dan sekaligus menyelamatkan sang tikus. Tikus muda melihat ke atas, sang katak semakin jauh, semakin terlihat kecil dibawa oleh burung elang yang akan menjadi santapan si burung elang itu. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Semut dan Merpati. Pada suatu ketika di musim panas, ada gerombolan semut yang berjalan dan bawa makanan. Mereka terlihat sangat kompak. Pemimpin mereka membeberkan aba-aba ketika harus melangkah dan belok. Semut tersebut selalu mengikuti. Sesudah meletakkan hasil bawaan, mereka berpisah untuk menjalankan tugas lain. Ada salah satu semut yang masih muda. Ia penasaran dengan dunia luar. Ia pun akhirnya izin kepada pemimpin untuk pergi dan melihat dunia luar. Pemimpin pun menjawab, "Anakku, apabila engkau hendak pergi untuk jalan-jalan, boleh saja. Namun, engkau harus hati-hati, karena di luar sarang ini, dunia amat luas dan juga kejam." Sesudah menyiapkan bekal, semut pun pamit kepada pemimpin. "Pak pemimpin, aku akan pergi sekarang." Lalu pemimpin menjawab, "Hati-hati di jalan dan cepatlah pulang." Tak jauh dari sarang, ada sungai yang airnya sangat jernih. Karena ingin tahu, semut muda pun berjalan menelusuri lembah tersebut, yang memanjat pohon dan juga rerumputan. Ia berjalan dengan tak kenal lelah. Ia pun melihat mata air jernih dan mendatanginya untuk minum. Ketika dekat dengan air mata itu, ia bingung karena letak mata airnya lebih tinggi. Ia pun naik ke atas batang rumput. Saat hampir berhasil, ia terpeleset dan jatuh ke dalam air. Ketika ia sedang kesulitan, ada seekor merpati yang hendak menyelamatkannya. Merpati tersebut mengambil daun di pohon sampai jatuh dekat semut muda tersebut. Dengan susah payah, semut muda berteriak dan segera naik ke atas daun. Ia pun berterima kasih kepada burung merpati. "Hai burung merpati, aku berterima kasih karena engkau telah menyelamatkanku." Merpati pun menjawab, "Iya, sama-sama semut. Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" "Aku tengah jalan-jalan untuk melihat dunia luar." Ketika mereka sedang bercakap, tiba-tiba ada bahaya.
ada seorang pemburu yang hendak menembak merpati. Merpati pun langsung bergegas terbang dan meninggalkan semut. Menyaksikan itu, akhirnya semut berlari ke arah pemburu dan menggigit kakinya. Akhirnya pemburu tersebut merintih kesakitan. Merpati berkata, "Terima kasih semut, karena engkau sudah menyelamatkanku." "Sama-sama burung merpati, engkau jadi selamatkan nyawaku juga," jawab semut. Akhirnya mereka pun segera berpisah.